Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang at-ta'arud bainal adillah bagian yang ketiga, yaitu ketika ada dua dalil yang secara zahir, secara lahiriah yang tampaknya bertentangan, satu dalil adalah am dan yang satunya adalah khas. Bagaimana cara menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil ini? Yaitu caranya dengan ditaksis yang umum, dalil yang umum ditaksis dengan dalil yang khas. Hukmul qismi tsalisi ialah hukum bagian yang ketiga. Ammal qismu tsalisu, dan adapun bagian yang ketiga, wahwa dan adapun al-qismu tsalis, ma idza kana ialah ketika ada ahadun nasaini apa salah satu dua teks, aman ialah umum, wal akharu dan yang lain, khoson ialah khusus. Artinya dua dalil yang tampaknya bertentangan ini, satunya umum, satunya khusus atau khos. Bagaimana cara menyelesaikan pertentangan di antara dua dalil ini? Fayukhassasu, maka ditaksis al-amu apa yang umum, dalil yang umum, bil khasi dengan dalil yang khusus. Jadi dalil yang umum ini ditaksis dengan dalil yang khusus. Apa itu ditaksis? Taksis itu sebagaimana sudah dijelaskan, yaitu tamyizu ba'dil jumlati allati yatanawaluha al-lafzul am. Mengeluarkan sebagian individu yang dicakup oleh lafadz yang umum. Ini disebut dengan taksis. Artinya cakupan lafadz yang umum ini dibatasi. Ada bagian-bagian individu yang seharusnya dicakup oleh lafadz am, maka individu ini kemudian dikeluarkan dari cakupan lafadz umum ini. Ini yang disebut dengan taksis, yaitu tamyizu ba'dil jumlati allati yatanawaluha al-lafzul am. Misaluhu, bagaimana contohnya? Seperti apa contohnya? Misaluhu, adapun contohnya al-qismus salis, hadisus sahihaini, ialah hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. Apa itu? Yaitu fima sakotis sama'u al-usyur. Fima ialah pada apapun sakotis sama'u yang menyirami as-sama'u apa hujan, al-usyuru adapun sepersepuluh, al-usyuru adapun sepersepuluh. Fahadal hadis, maka adapun hadis ini jaa ialah datang apa hadal hadis bilafzin amin dengan lafadz umum. Di mana letak lafadz umumnya? Yaitu ma. Fima ialah pada apapun, ya ini berarti umum ini kan. Apapun tanaman, apapun bentuk tanaman, buah-buahan yang disiram dengan menggunakan hujan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 10%. Nah, 10%.
Fahadal hadis, maka adapun hadis ini jaa ialah datang apa hadal hadis bilafzin amin dengan lafaz yang umum. Yanusu menegaskan apa hadal hadis ala annahu atas sesungguhnya sya'an tajib wajib az-zakatu apa zakat fi kulli ma di dalam semua sesuatu, semua hal. Sakothu yang menyiramihu terhadap ma as-sama. Apa hujan. Hadis ini menyebutkan bahwa apapun hasil dari tanaman buah-buahan yang disiram dengan hujan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ukurannya berapa? Yaitu al-usyur, 1/10. Sawaun baik balaga sampai atau mencapai apa ma khamsata ausukin terhadap 5 wasak amla atau tidak. Ai artinya fayajibu maka wajib al-usyuru apa 1/10 fil qalili di dalam yang sedikit wal kathiri dan yang banyak minhu dari ma sedikit maupun banyak berdasarkan hadis ini apabila tanaman atau tumbuh-tumbuhan itu atau buah-buahan itu disiram dengan menggunakan air hujan, maka zakatnya 1/10. Wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/10. Ini baik sedikit mencapai 5 wasak ataupun banyak lebih 5 wasak. Ini kan umum ini. Kemudian nanti ada hadis lain yang khusus. Lakin akan tetapi hadal umumu adapun keumuman ini fil miqdari ialah di dalam ukuran. Ini ya. Lakin akan tetapi hadal umumu adapun keumuman ini fil miqdari di dalam ukuran makhsusun ialah ditaksis bihadisin akhara dengan hadis yang lain yanusu yang menegaskan apa hadisin akhar ala anna hadaz zakata atas sesungguhnya apa zakat ini la tajibu ialah tidak wajib apa hadhihi zakat illa fima kecuali fima pada sesuatu balagha yang mencapai apa ma khamsata ausukin terhadap 5 wasak khamsata ausukin terhadap 5 wasak walafduhu dan adapun lafat atau teks hadisin akhir ialah ini ya kalimatnya seperti ini laisa fima duna khamsati ausukin sadaqatun laisa tidak ada fima ialah pada sesuatu duna khamsati ausukin di bawah 5 wasak sadaqatun apa zakat sadaqatun apa zakat. Hadis pertama kan umum dari segi ukurannya, baik sedikit maupun banyak. Apabila disiram dengan menggunakan hujan, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1/10. Kemudian ada hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya apabila kurang dari 5 wasak, maka tidak wajib sedekah. Ini kan secara zahir bertentangan antara yang pertama dan yang kedua. Maka bagaimana cara menyelesaikan dua dalil yang saling bertentangan ini? Yaitu dengan cara ditaksis. Artinya keumuman dari dalil yang pertama, yaitu fima sakotis sama al-usyur, itu ditaksis dengan hadis yang kedua, yaitu laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Hadis yang pertama kan menyebutkan bahwasanya apapun yang disiram dengan menggunakan hujan, baik sedikit maupun banyak, maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 1/10. Hadis yang kedua mengatakan bahwasanya tidak wajib zakat apabila di bawah 5 wasak. Ini kan bertentangan ini tampaknya ini. Maka cara menyelesaikan pertentangan ini yaitu dalil yang pertama ditaksis dengan dalil yang kedua. Bagaimana bentuk taksisnya? Fayukhassasu maka ditaksis umumul awali apa keumuman hadis yang pertama bikhususis sani dengan kekhususan hadis yang kedua.
Wa naqulu dan berkata siapa kami hina id ay hina id yukhassasu umumul awal bihususis tsani. Inna zakata sesungguhnya apa zakat al wajibata yang wajib fizuru'i di dalam tanaman-tanaman wathimari dan buah-buahan allati sakothu yang sakot allati sakotha yang sakot menyirami ha terhadap allati as-sama apa hujan hiya az-zakat al-wajibah al-usyuru ialah 1/10. Bisyarti dengan syarat, ini bentuk taksisnya. Bisyarti dengan syarat antablua mencapai apa allati khamsata ausukin terhadap 5 wasak fama fauku fama maka sesuatu fauku ke atas artinya lebih. Fa idza lam tablu maka apabila tidak mencapai apa allati dzalika terhadap itu khamsata ausukin fama fauku fa innahu maka sesungguhnya sya'an la tajibu tidak wajib fiha di dalam allati az-zakatu apa zakat. Kalau tidak mencapai 5 wasak maka tidak wajib zakat. Kalau lebih dari 5 wasak mencapai 5 wasak atau lebih maka wajib zakat. Ini bentuk taksisnya. Wa makna qaulihi dan adapun pengertian sabda Nabi yaitu fima sakotis sama'u. Fima sakotis sama'u. Ai artinya sukia disiram apa ma bil matori dengan hujan. Falam yat'ab maka tidak capek sohibuhu siapa pemilik ma fi sakhihi di dalam menyiram ma wajal bil ma'i dan mendatangkan air ilaihi terhadap ma walam yatakallaf dan tidak terbebani siapa sahibuhu lidzalika untuk itu sakhihi wajal bil ma walam yabdul dan tidak mengerahkan siapa sahibuhu fihi di dalam dzalik juhdan pada upaya keras wa yuqabilu dan berlawanan hadza terhadap ma az-zar'u apa tanaman alladzi yang ta'ibah lelah atau capek fihi di dalam alladzi sahibuhu siapa pemilik alladzi wa badala dan mengerahkan siapa sahibuhu juhdan terhadap upaya keras. Waqad yakunu dan terkadang ada siapa sahibuhu anfaqoh ialah membelanjakan siapa sahibuhu malan terhadap harta fi jalbil ma'i di dalam mendatangkan air lisukyihi untuk menyiram alladzi fa innahu maka sesungguhnya sya'an la yajibu tidak wajib hadal qadru apa ukuran ini fi zakatihi di dalam zakatnya alladzi balil wajibu melainkan al wajibu adapun yang wajib huwa al wajib nisful usyuri ialah separuh dari 1/10 yaitu 1/5 berarti. Kama sebagaimana sesuatu keterangan huwa adapun ma mufassalun ialah diperinci fi maudhihi di dalam tempatnya ma. Ini yang dimaksud dengan kata sakotis sama. Yang dimaksud dengan disiram dengan menggunakan air hujan itu seperti apa? Yaitu tanaman atau buah-buahan itu disiram dengan menggunakan hujan dan pemiliknya tidak perlu capek-capek untuk menyiram dan mendatangkan air. Dan tidak perlu membelanjakan harta untuk menyiram tanaman atau buah-buahan itu. Nah, berkebalikan dari ini, dari yang disiram dengan hujan, yaitu yang disiram dengan cara mendatangkan air. Bahkan kadang harus membelanjakan mengeluarkan biaya untuk mendatangkan air. Nah, kalau yang seperti ini, maka kewajiban zakatnya bukan 1/10, tapi separuh dari 1/10, yaitu 1/5.
Dan ini dijelaskan secara terperinci di dalam ilmu fikih. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.